Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anindya Ila Syaira Sofi dengan NIM 200108110042. Di sini saya akan menguji data independent test, parity test, dan ANOVA test. Untuk independent test, saya akan mengambil data dari Instagram pemerintah Kota Malang mengenai jumlah kasus COVID-19. Dengan kasus suspek COVID-19 dan kasus positif COVID-19. Untuk yang pertama, kita akan menamai di variable view terlebih dahulu. Untuk variabel yang pertama, kita akan menginput data, di mana datanya yang pertama adalah suspek, nilai data yang pertama adalah suspek, dan nilai data yang kedua adalah konfirmasi positif COVID-19. Kita akan menuliskan data seperti ini. Kemudian desimalnya kita nolkan, dan value-nya kita artikan bahwa yang pertama adalah nilai data tentang suspek, dan yang kedua adalah konfirmasi positif. Dan kita oke. Nah, untuk data yang kedua, variabel yang kedua, kita masukkan total datanya. Jumlah kasus. Nah, desimalnya kita nolkan. Nah, kita masuk ke data view. Nah, di data ini kita akan menuliskan data yang pertama, yaitu 1, artinya di sini adalah total data suspek. Karena di sini ada 5 kecamatan, kita masukkan nilai 1 sampai di kolom kelima. Kemudian 2. Artinya di sini 2 adalah data positif COVID-19. Kemudian kita masukkan. Untuk yang pertama, data yang pertama yang suspek, kita lihat di sini gedung kandang totalnya adalah 1.543. Kita masukkan 1.543. Kemudian seterusnya 1583, 1696, kemudian 1014, 1519. Kemudian positif COVID, kita masukkan 12, 67, 13, 68, 1889, 930, dan 1640. Kemudian kita akan menguji independent test, maka kita analyze, kita klik compare means, dan kita pilih yang independent sample t-test. Nah, di sini data ini kita akan memasukkan ke grouping variabel, dan jumlah akan dimasukkan ke tes variabel. Karena yang akan kita tes adalah jumlah kasusnya. Untuk di sini kita define groups. Kita 1, grup 2 adalah 2. Continue. Nah, di sini akan muncul independent sample t-test. Kita akan copy terlebih dahulu ke Word. Nah, di sini didapatkan sin totalnya adalah 0,640. Artinya, ketika sin total kurang dari setengah alfa, di sini alfanya menggunakan 0,05, maka H0 ditolak. Sedangkan di sini sin totalnya adalah 0,640. Yang
menggambarkan bahwa 0,640 adalah lebih dari 0,05. Lebih dari setengah alfa. Jika alfanya 0,05, maka setengah alfanya adalah 0,025. Nah, di sini lebih dari, maka H0 diterima. Artinya, di sini kedua data memiliki rata-rata yang sama. Artinya antara suspek COVID-19 dan positif COVID-19 itu memiliki rata-rata yang sama. Kita simpulkan H0 H0 diterima. Jadi kedua data memiliki rata-rata yang sama. Seperti itu. Kemudian kita akan lanjut ke uji Peretti test. Di sini saya asumsikan H0 adalah tidak ada perbedaan soal pilihan ganda dan esai dalam nilai UAS, dan H1-nya adalah ada perbedaan soal pilihan ganda dan esai dalam nilai UAS. Di sini saya mengambil data dari internet. Di sini datanya saya dapatkan data nilai UAS TIK semester ganjil. Nah, di sini saya akan mengambil di kelas 8A nilai pilihan ganda dan esai. Kita akan masukkan datanya ke SPSS. Kita new file. Kita tulis dulu variabel view-nya. Kita tulis PG. Di sini esai. Kita copy. Kemudian yang esai kita copy juga. Nah, setelah kita selesai ambil data, kemudian kita analyze sama compare means, tapi kita ambil yang paired sample t-test. Kita masukkan esai di variabel kedua. Kita oke. Nah, di sini kita akan muncul. Kita copy terlebih dahulu. Nah, di sini muncul sintutelnya adalah 0,000, yang artinya sintutilnya adalah kurang dari setengah alfa. Karena alfanya di sini 0,05, maka setengahnya adalah 0,025. Sehingga di sini H0 ditolak. Karena H0 ditolak ketika sintutil kurang dari setengah alfa. Di sini sintutilnya 0,000, maka H0 ditolak. Sehingga dapat kita tuliskan
H0 ditolak, maka H1 diterima. Tuh, begini saja. Maka ketika H0 ditolak, maka H1 diterima. Artinya ada perbedaan soal pilihan ganda dan esai dalam nilai UAS. Seperti itu. Untuk yang selanjutnya kita akan menguji uji ANOVA. Di sini saya asumsikan H0-nya adalah tidak ada perbedaan tingkat kecerdasan di wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jabar dalam UTBK 2021. Dan H1-nya ada perbedaan tingkat kecerdasan di Jatim, Jateng, dan Jabar dalam UTBK 2021. Nah, di sini saya akan mengambil data dari LTMPT pusat datanya tentang statistik UTBK tahun 2021. Nah, di sini saya akan mengambil dari Provinsi Jawa Timur terlebih dahulu. Saya ambil hanya 10 saja. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, sampai SMA 1 Sidoarjo. Kita akan menginput data dari 615600 sampai SMA Sidoarjo. Untuk variabel yang pertama adalah Jawa Jatim. Oh, mohon maaf. Kita masuk ke variabel view. Kita ganti ke numerik. Desimalnya 3. Jateng dan Jabar. Kita masukkan Jatim. Di sini 615,600. Berarti di variabel view-nya kita nolkan saja.
Bentar. 615. Lima sembilan tiga 670 592 212 586 931 586 586 399 583 0 582 797 581 924 579 750. Kemudian yang Jawa Tengah. Kita masukkan datanya juga. 598 006 592 763 591 427. Oh, mohon maaf, yang ini belum saya. Nah, 588 524 586 327 583 308 579 211 578 171 576 830. Satu, dua, tiga. Oh, berarti ada yang kurang ini. Tujuh delapan 074. Nah, kita cari yang Jawa Barat sekarang. Kita masukkan 618 415 587 438 586 276 584 19 582 569 579
584 578 703 578 595 576 549 574 808. Nah, setelah kita masukkan datanya semua, kita analyze. Oh, mohon maaf, kurang satu data yang terlewatkan. Lima tujuh empat delapan 8. Nah, setelah itu kita analyze, kita compare means, dan kita pilih yang one way ANOVA. Kita masukkan. Oh, saya keliru berarti. Oh, karena sistemnya menggunakan seperti yang independent t-test, maka kita copy saja yang kita ganti variabel view-nya. Yang ini adalah provinsi. Kita ganti. Ini provinsi. Dengan values yang pertama adalah Jatim. Yang kedua, Jateng. Oh. Dan yang ketiga adalah Jabar. Nilai. Kita klik. Nah, seperti ini. Masukkan 1.
Nah, baru kita analyze. Mohon maaf, tadi berarti keliru. Nah, provinsi kita masukkan ke faktor, nilai kita masukkan ke dependent list. Dan kita oke. Kita dapatkan sin-nya di sini adalah 0,361. Sebelumnya kita akan copy dulu ke Word. Nah, di sini didapatkan sin-nya adalah 0,361. Artinya alfanya 0,05. Sehingga di sini sin di sini sin-nya lebih dari 0,05. Artinya H0 diterima karena H0 ditolak ketika sin kurang dari alfa atau sin tutel kurang dari setengah alfa. Berarti di sini kesimpulannya adalah H0 diterima. Maka tidak ada perbedaan tingkat kecerdasan di Jatim, Jawa Tengah, dan Jawa Barat dalam nilai UTBK 2021. Artinya di sini tidak ada tingkat kecerdasan, tidak ada perbedaan, semua sama di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat di dalam nilai UTBK 2021. Sekian yang dapat saya jelaskan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.